Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan membahas tugas ruang kolaborasi modul 1.3 merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Saya tergabung dalam kelompok 2, kelas 469, CGP angkatan 11 dengan anggota yang lain yaitu Ibu Setiani, Bapak Basir Romadona, Bu Iken Permana, dan Bapak Muhammad Alfi Husni. Untuk diskusi kali ini, kami meramu hasil diskusi menjadi satu visi, satu kalimat, pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bagja. Lalu, apa itu bagja? Bagja adalah adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Konsep bagja sendiri memungkinkan munculnya kolaborasi yang kompak antar semua elemen. Tentunya kolaborasi tersebut berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki agar output yang dihasilkan lebih kontekstual. Lalu tahapan bagja ada 5. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi setiap anggota dalam kelompok kami yaitu yang pertama dari Pak Basir Romadona, terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, baik, dan cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi Bapak Muhammad Alfi Husni mewujudkan generasi pemimpin masa depan yang religius dan berbudaya melalui pendidikan yang menginspirasi, membangkitkan kreativitas, dan memperkuat nilai-nilai kehidupan untuk menghadapi tantangan global dengan percaya diri dan integritas. Sedangkan visi dari Ibu Setiani mewujudkan generasi yang unggul dan berkarakter melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta berperan aktif dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian dari saya sendiri, visi saya yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Sedangkan Bu Iken Permana, visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berwawasan global, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Kemudian visi yang kami sepakati yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, dan mampu menghadapi tantangan global. Dari visi ini kami sepakati satu kalimat perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan teknologi digital. Adapun rencana kami melalui kanvas bagja, yang pertama adalah membuat pertanyaan utama, bagaimana seorang guru melakukan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mengikuti pelatihan mandiri di PMM, membaca literatur dan mencari informasi dari berbagai sumber terkait pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, membuat modul ajar berbasis pemanfaatan media digital yang menarik. Kemudian langkah bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang kami ajukan, siapakah guru yang pernah melaksanakan pembelajaran yang menarik
dan menyenangkan? Apa saja media digital yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran? Dan apa saja sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perubahan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari contoh nyata seorang guru yang sudah berpengalaman dalam mempraktikkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian, mempelajari berbagai aplikasi berbasis digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Kemudian, menggunakan proyektor, laptop, dan sarana yang mendukung pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang kami ajukan, apa dampak positif jika melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Apa dampak positif penggunaan media digital dalam pembelajaran? Dan bagaimana tindak lanjut praktik pembelajaran digital dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat modul ajar yang mampu memberikan dampak positif dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian mengemas kegiatan pembelajaran dalam bentuk permainan, dan yang terakhir, membuat rencana tindak lanjut praktik pembelajaran dengan media digital. Langkah baja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami ajukan, apa saja usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan media pembelajaran digital? Lalu siapa saja yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat modul ajar yang menarik berbasis media digital, meluangkan waktu 1-2 jam untuk mempelajari media digital apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Lalu, guru dan wali kelas berperan aktif dalam membimbing murid serta melibatkan wali murid untuk bekerja sama. Langkah bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang kami ajukan, kapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan akan dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab dengan jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Apa saja langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat kuesioner untuk menemukanali minat dan gaya belajar peserta didik. Kemudian, setiap guru bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Kemudian, persiapan dimulai dari pembuatan modul ajar, kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Demikian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.